Jalan-jalan dengan sepatu. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Semua mata hanya tertuju pada Kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata tertuju masakanku. red light. Hari ini mau masak peda. Peda warna-warni. Alamak nambah lagi. Kesan pada light gerak, gerak, gerak. Nah, Onti mau susun si kuning bulat di wadah warisan neneknya mertua Onti, Bun. Taburkan butir kristal samudra Antartika. Mumpung lagi summer, Onti mau jemur ikan yang sangat percaya diri, Bun, alias ikan peda. Siram-siram mereka dengan air yang Onti timba pas lagi ngambek sama anak mertua. Setelah itu, si ikan percaya diri mau Anti rendam dengan air yang sudah dipanas-panasin, Bun. Tapi sambil ditutup, supaya hempas semua sifat pemalu ikannya. Direndam 15 menit aja ya, Bun, supaya nggak keriput nanti. Selesai berendam, sekarang waktunya ikan percaya diri kita terapi dingin ya, Bun. Supaya menutup pori-pori mereka yang habis sauna. Biarkan ikan pedanya istirahat. Berselimutkan daun pohon kemakmuran, Bun. Aunty mau taburkan lagi butir-butir kristal samudra Antartika. Lalu iris-iris dua saudara tiri, si bawang antagonis dan si putih baik hati. Menurut nenek Anti, ini bisa menghindari kita dari mata pedih saat mengiris dua saudara tiri keluarga bawang, Bun. Lanjut cuci irisan dua saudara tiri keluarga bawang. Kemudian pisahkan mereka di tempat bersekat biar tidak ada drama rebutan tempat. Next, Onti mau lumuri tangan dengan si licin dari sawit sebelum eksekusi dua pedas bersaudara. Si keriting pedas nanggung dan si kecil pedas nendang. Onti iris-irisnya pakai pelindung jari juga. Cabainya cuma sedikit, tapi persiapannya kayak mau ngewar tiket BTS, Bun. Sekarang beralih ke si kuning manis. Onti mau buka dulu bajunya, Bun. Terus kita bersihkan, supaya si kuning manis tampil glowing dan percaya diri di depan wajan. Lanjut pisahkan si kuning manis dari sarangnya, Bun. Terakhir, si bola hijau siswa baru ini kita bentuk jadi bunga-bunga, Bun. Setelah itu, Onti potong-potong lagi menjadi lebih kecil. Lanjut sekarang Onti taburkan si bubuk serba bisa dari saringan teh, supaya minyaknya tetap tenang dan tidak banyak komentar. Sekarang saatnya si ikan percaya diri perform. Pertemukan dia dengan belahan jiwanya dulu ya, Bun. Kita biarkan sampai si ikan percaya diri berwarna kecoklatan. Panaskan minyak, lalu terjunkan si saudara tiri keluarga bawang, si keriting dan si kecil bersaudara, si hijau nikmat yang suka bikin heboh, dan si kuning manis. Onti berasa lagi absen satu gerobak sayur. Lalu aduk dan masak hingga semua bahan tadi harum. Campurkan bulir kristal samudra Antartika, bubuk kaldu gurih, bulir kristal tebu, bubuk pedas sopan bikin bersin, lalu si saus hitam kental dari kerang. Biarkan mereka menyatu dengan sempurna. Tambahkan lagi sedikit sisa air dari galon terakhir di rumah Anti dan si bola hijaunya. Masak sampai tidak ada lagi yang merasa asing satu sama lain. Jadi juga nih, Bun, lihat tuh penampilannya. Menggugah selera banget kan? Lebih enak diaur-aurin ke nasi kayak gini, Bun. Langsung aja. Asin ikan pedanya pas. Perpaduan semua bahannya bikin makin mantap, Bun. Gak ribet kan, Bun, masak bareng Anti hari ini? Namanya juga masak anti ribet. Cuaks. Ini kita masak aja laksa Singapura menyeberangi samudra. Pertama, Aunty mau susun melingkar. Kepala si seafood bungkuk, Bun, kayak lagi rapat 17-an warga.
Kalau udah, kita masukkan batu-batu penghuni freezer ke dalam wajan, lalu kita masukkan kepala dan kulit seafood bungkuk tadi, rebus hingga mendidih dan menjadi kuah kaldu. Kemudian saring kepala dan kulit si bungkuk bun. Perjalanan kepala dan kulitnya cukup sampai di sini, pindahkan air kaldunya ke picar. Melalui corong biru ini, biar nggak ada kaldu yang salah jurusan. Baru inget bun, pisau lipat yang Aunty check out kemarin udah datang. Saatnya kita tes ketajaman potong-potong cabai gemoy, cabai kriwil, dan cabai keriput. Saatnya kita tingkatkan level kesulitannya nih, mengiris dua saudara tiri, yaitu bawang jahat dan bawang baik. Potong-potong juga si tongkat wangi, rempah asli Asia Tenggara, si raja aroma, dan si pewarna kuning alami. Rebus semua bumbu sampai mendidih. Setelah matang, kita saring menggunakan kantong ajaib yang bisa memisahkan si gerombolan bumbu dengan airnya. Selanjutnya gerombolan bumbunya kita taruh di wadah. Next, Aunty mau pakai sumpit untuk pindahin gerombolan bumbu tadi ke dalam chopper. Lumayan tangan Aunty jadi nggak pedas deh. Tiba-tiba keinget Aunty dapat kiriman dari sahabat di Jepang. Kita pakai aja nih hasil laut Jepang yang bisa bikin masakan jadi umami alias gurih lezat. Kita chopper semua bahan-bahan tadi sampai halus, sehalus wajah Aunty tanpa skincare mahal. Kalau udah, tuang bumbu halusnya ke wadah. Sengaja Aunty kasih alas daun pisang biar ada yang menyambut mereka sebelum masuk wajan. Setelah minyaknya kepanasan di dalam panci, masukkan bumbu halus langsung bersama daun pisangnya, biar nggak berantakan bun. Kalau udah terdengar jeritan dari minyak, baru angkat daun pisangnya dan aduk bumbu halusnya. Aunty perhatikan bumbu halusnya kering banget bun, kayak kekurangan cairan. Jadi Aunty tuangin aja deh air kaldu seafood bungkuknya sambil Aunty kipasin, biar nggak kegerahan. Lanjut, kita tuangin sari dari kelapa tua langsung, alias santan bun. Lalu Aunty masukkan juga garam dan kaldu jamur yang dihaluskan dulu di Ayakan Junior. Kemudian Aunty tuangkan juga kecap ikan. Bumbu penguat rasa udah masuk. Saatnya kita masukin isiannya nih bun. Ada kedelai kotak, si seafood bungkuk yang masih segar, lalu ada juga otak-otak Singapura. Aunty juga nggak tahu kenapa namanya otak-otak Singapura bun, padahal belinya di deket rumah. Akhirnya, laksa Singapura menyeberangi samudra. Ala Aunty udah jadi. Dari tampilannya aja udah bikin ngiler bun. Yuk langsung kita cobain. Wah, ini kuahnya bener-bener medok bun. Cocok banget buat lidah Indonesia. Disantap sama mie-nya jadi perpaduan yang sempurna bun. Apalagi ditambah udang yang fresh dan ukurannya besar gini. Dijamin puas banget makannya. Gimana? Gampang banget kan masak bareng Aunty? Namanya juga masak anti ribet, cuak. Yuk kita bikin poverches, choco fruity nggak kaleng-kaleng. Pertama kita keluarkan es krim dari adik iparnya, mama mertua. Daripada keburu dimakan penghuni kulkas lain, mending kita lelehin aja yuk bun. Ternyata masih kurang nih bun. Tenang Aunty, punya sumur ajaib ala Aunty. Kecil-kecil gini jangan diremehin ya bun. Isinya lebih awet daripada semangat diet Aunty. Next, siapkan berlian dari Antartika ya bun. Sekalian Aunty titip 100 butir jamur ajaib alias ragi di situ. Katanya ragi ini memang lebih awet kalau disimpan di musim winter. Nah, sekarang masukin jamur ajaibnya.
Lalu aduk pelan-pelan ya bun. Kasihan soalnya dari tadi udah kedinginan langsung melek diajak kerja. Lanjut kita ayak dulu salju dapur ini ya bun. Kenapa diayak sih? Biar vibes-nya kayak lagi lihat salju turun di kutub utara bun. Gini aja Onti udah seneng. Sekarang misi pindah rumah dimulai. Pindahkan hasil ayakan salju dapur ke wadah utama. Lalu sisanya juga ikut masuk ya bun. Biar nggak ada yang ngambek karena ditinggal. Next siapkan 2 butir telur ya bun. Si kuning tetap dicangkang. Si putih ke wadah lain dulu. Biar kayak anak SD lagi pembagian kelas. Lalu aduk si putih bening dengan butir asin dari Laut Samudra Antartika supaya mereka bersatu padu bun. Sekarang kita masukin si kuning hasil dari ayam piaraan anak Aunty bun. Karena dia merasa iri kalau nggak diajak bun. Nah sekarang ditutup dulu ya bun. Kita kasih waktu dia berpikir dan istirahat. 1 hour later. Next congkel si lumer pakai wadah minum Aunty ya bun. Biar spatulanya nggak ngerasa paling dibutuhin. Lalu kita gambar si lumer ke wajan kos-kosan 12 kamar. Pastikan semua kamar kebagian ya bun. Habis itu masukkan adonan yang udah mengembang tadi bun. A few moments later. Jangan lupa dibolak-balik ya bun, biar semua merasakan hangatnya api. Tada, cantik ya bun. Namanya Power Chess Choco Fruity nggak kaleng-kaleng ya bun. Tuh kan bun, luarnya empuk, dalamnya lembut, dicelupin ke coklat lumer, ditambah buah segar. Ini sih bukan cuma enak, tapi bikin dompet merasa menang. Gimana bun? Gak ribet kan masakan hari ini? Namanya juga masak anti ribet, cuaks.